Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya dalam penjelasan metode Simple Additive Weighting sistem pendukung keputusan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode SAW, perhitungan langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode SAW. Dalam penjelasan ini ada 3 sesi, yaitu penjelasan metode Simple Additive Weighting, perhitungan metode SAW, dan contoh kasus. Kita masuk ke tahap pertama, yaitu mengenal metode SAW. Kutip menurut Guswandi 2017 halaman 221, metode SAW juga sering dikenal dengan istilah penjumlahan terbobot, atau konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif dari semua atribut. Kelebihan metode SAW, perhitungan metode simple hanya 4 tahapan. Kemudian menentukan nilai terbobot untuk setiap atribut, kemudian dilanjutkan dengan proses rankingan. Yang ketiga, penilaian akan lebih tepat karena didasarkan pada nilai kriteria dari bobot presensi yang telah ditentukan. Kemudian adanya perhitungan normalisasi metrik sesuai dengan nilai atribut. Kekurangannya, perhitungan dilakukan menggambarkan bilangan Kripps maupun Fuzzy. Adanya perbedaan antara nilai benefit dan cost. Langkah berikutnya yaitu nomor 2, langkah-langkah perhitungan SAW. Adapun langkah-langkahnya ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan kriteria. Yang kedua, menentukan rating kecocokan setiap alternatif. Yang ketiga, membuat metrik. Kemudian melakukan normalisasi sehingga diperoleh matrik ternormalisasi R dengan rumus RIJ jika max XIJ sama dengan max dibagi max XIJ jika benefit atau keuntungan. Jika pengeluaran menggunakan rumus min XIJ per XIJ. Kemudian dari hasil diperoleh rankingan itu penjumlahan dari perkalian metrik ternormalisasi R dengan vektor bobot. Jadi dikalikan antara hasil ini dengan bobot yang telah ditentukan. Ini terbesar pilih alternatif sebagai solusi. Kita beranjak ke contoh kasus perhitungan metode SAW. Ini sistem mendukung pemilihan investasi terbaik menggunakan metode SAW. Sebuah perusahaan makan ringan ingin menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun. Kemudian ditentukan alternatifnya. Dia menggunakan 5 alternatif. Yang pertama harga, yang kedua nilai investasi, kriteria ketiga daya dukung, keempat prioritas kebutuhan, kelima ketersediaan dan kemudahan. Kemudian ditentukan bobotnya C1 20%, C2 15%, C3 30%, C4 20%, C5 5%. Menentukan bobot ini si penganalisa itu sendiri, atau kita yang menentukan bobot sesuai dengan kriteria. Jika dia lebih prioritas maka bobotnya besar, sebaliknya dia 3 prioritas bobotnya semakin kecil. Contohnya C5 diberi bobot 5% karena kesediaan atau kemudahan di pasaran, jadi tidak terlalu berpengaruh. Kemudian ada 4 alternatif hasilnya yang akan dipilih untuk investasi, apakah membeli mobil box atau membeli tanah atau perawatan maintenance, atau keempat pengembangan produk baru. Kemudian dimasukkan angkanya. Alternatif ditaruh di tabel A1, kriteria disimbolkan dengan C. Nah, ini didapat nilai C1 150, C2 15, C3 2, C4 2, dan C5 3. Setelah kita inputkan data C1 sampai C5, langkah berikutnya kita normalisasi. Karena C1-nya harga, maka digunakan rumus min. Harga sama dengan pengeluaran. Min 50, satu tabel ini 150,
dibagi nilai terkecil 150. Maka 150 dibagi 150 dengan 1, itu seterusnya. Kemudian yang kedua 150 500 dibagi 500, nilai terkecil 150 dibagi 500 sama dengan 0,3. Maka berikutnya dikasih rumus min 200, 150 dibagi 200 sama dengan 0,75. Yang keempatnya 350, 150 dibagi 3,5 0,42. Kemudian C2 nya menggunakan rumus max. Kenapa max? Karena dia benefit, nilai investasi atau keuntungan, maka rumus max. Kemudian yang ketiganya max, C3 nya menggunakan rumus max. C3 adalah daya dukung sama dengan benefit. C4 nya menggunakan rumus max, dan C5 menggunakan rumus min. Hasil dari normalisasi didapat diinputkan dalam satu tabel. Langkah berikut setelah kita dapat nilai normalisasi, dan kita kalikan dengan bobot yang sudah ditentukan. Vektor tadi 0,25 dikali 1 ditambah 0,15 dikali 0,75, 0,3 dikali 0,67, dan 0,25 dikali 0,67, kemudian 0,05 dikali dengan 1. Maka hasil dikali ke kanan vektornya adalah 0,7385. Berikutnya kita juga sama dikali dengan W ini, hanya ininya saja yang berubah, bobotnya nggak berubah, tetap dikalikan. Sehingga dari 4 vektor ini ditentukan adalah nilai tertinggi ada di A3 0,79, sehingga alternatif yang dipilih adalah A3. Dengan kata lain, perusahaan harus menginvestasikan maintenance atau perawatan sarana teknologi informasi sebagai solusi untuk investasi sisa usaha. Jadi kesimpulannya, SBK SAW ini sangat mudah diterapkan untuk membantu perusahaan atau sekolah dalam menentukan keputusan terbaik tanpa ada perasaan atau praduga. Sekian penjelasan dari saya. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.